Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Subianto. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami, kelompok Bejuk Production, mengenai penerapan POAC di salah satu perusahaan di Kota Cirebon yang merupakan tugas dari mata kuliah Bisnis dan Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Taufik Ridwan M. Hum. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana sih penerapan POAC di perusahaan di Kota Cirebon ini, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu POAC. POAC merupakan kepanjangan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, planning sendiri adalah suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil metode yang strategis guna mencapai tujuan. Yang kedua adalah organizing. Organizing adalah proses penyusunan anggota untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan. Jadi semacam struktur organisasi seperti itu. Yang ketiga ada actuating. Actuating adalah usaha menggerakkan anggota-anggota perusahaan sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada controlling. Controlling merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana atau tujuan dari perusahaan. Nah, kenapa setiap perusahaan harus menerapkan POAC ini? Karena itu untuk membantu kelancaran dalam selama proses produksi, selama proses pengelolaan, selama proses manajemen, dan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan. Nah, di sini kelompok kami, kelompok Bejuk Production itu meneliti salah satu perusahaan di Kota Cirebon, yaitu Tunas Collection. Nah, Tunas Collection adalah sebuah organisasi atau usaha yang bergerak di bidang jasa konveksi. Nah, konveksi itu sebuah jasa pembuatan kaos, pembuatan baju seperti itu, namun dalam skala kecil yang ada di rumah-rumah seperti itu. Nah, Tunas Collection ini didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak Ending Saipudin. Nah, Bapak Ending Saipudin ini dulunya itu seorang seniman besar di Kabupaten Cirebon. Nah, dengan visi misi yang tinggi, Tunas Collection mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, kenapa saya meneliti Tunas Collection ini? Karena saya melihat bahwa Tunas Collection sejak didirikan sampai sekarang itu kok masih bisa bertahan, masih bisa stabil seperti itu. Sementara saya lihat dari perusahaan-perusahaan konveksi lain itu banyak yang muncul, terus hilang, terus muncul lagi, terus hilang lagi, bahkan ada yang nggak muncul lagi. Nah, tapi kenapa gitu Tunas Collection sampai sekarang masih bisa bertahan? Nah, kita teliti bersama. Nah, ternyata Tunas Collection itu salah satunya adalah mengutamakan kualitas, kuantitas, mutu, dan kepuasan pelanggan. Nah, jadi untuk mendapatkan kepuasan pelanggan itu, Tunas Collection itu sangat mengutamakan kualitas barangnya, kuantitasnya, dan juga mutu dari perusahaannya. Yang kedua, mampu bersaing dengan perusahaan lain. Nah, yang ketiga adalah membuka cabang baru di Kuningan. Nah, ini merupakan salah satu planning jangka panjang dari Tunas Collection, yaitu membuka cabang baru di Kuningan. Kenapa? Karena Bapak lihat di sana itu peluang pasarnya itu lebih besar. Seperti itu. Nah, berikut merupakan pengelola dari Tunas Collection. Yang pertama tentunya ada Bapak Ending Saipudin sendiri. Beliau adalah manajernya, yaitu yang mengelola dan mengatur manajemen perusahaan. Yang kedua adalah Bapak Abdul Rosid. Bapak Abdul Rosid ini beliau yang memproduksi barangnya, mulai dari pembelian kain hingga pembuatan produk sampai jadi. Yang ketiga adalah Mas Haris Ismail. Beliau merupakan anak dari Bapak Ending Saipudin sekaligus marketing person di perusahaan. Nah, beliau ini bertanggung jawab dalam pemasaran produk, mulai dari target penjualannya, cara pemasarannya, seperti itu. Nah, di Tunas Collection ini, cara pemasarannya itu menggunakan dua metode. Yang pertama metode door to door, yang kedua metode online. Nah, Tunas Collection ini sangat mengutamakan ketepatan waktu produksi untuk menjaga kualitas dan nama baik perusahaan. Nah, jadi salah satu alasan kenapa Tunas Collection masih ada hingga sampai saat ini, karena Tunas Collection itu sangat mengutamakan sekali yang namanya ketepatan waktu. Apabila konsumen ingin selesai dalam waktu 1 minggu, Tunas Collection akan sangat berusaha untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Seperti itu.
Nah, perusahaan dapat memproduksi 50 piece kaos hanya dalam waktu 3 hari, mulai dari pemotongan kain, penyablonan, hingga penjahitan. Nah, Tunas Collection ini tidak lupa juga melakukan controlling. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai maupun terhadap barang hasil produksi. Karena Tunas Collection sangat mengutamakan ya, nah yang namanya kualitas barang. Untuk itu dilakukan pengawasan yang cukup. Yang kedua adalah pengawasan terhadap harga bahan baku maupun harga pasar. Nah, harga bahan baku maupun harga pasar ini juga sangat penting diawasi, karena di luaran sana juga pasti kan harga itu bakal naik dan turun, tidak selalu segitu terus, tidak akan stabil seperti itu. Makanya dari itu sangat penting untuk diawasi. Yang ketiga adalah mengambil keuntungan 40% pada setiap pesanan. Nah, kenapa 40% sebenarnya itu? Untuk apa aja sih? Nah, yang di sini yang pertama adalah tentu saja untuk kebutuhan pribadi. Yang kedua, antisipasi apabila terjadi barang cacat atau kecacatan barang selama proses produksi. Barangkali ada kelalaian atau kesalahan dalam produksi. Yang ketiga, antisipasi apabila terjadi kenaikan harga bahan baku. Nah, apabila terjadi kenaikan harga bahan baku, karena sudah ada modal untuk antisipasinya, maka harga jualnya itu tidak akan naik terlalu tinggi, bahkan tidak naik sama sekali. Seperti itu. Itu yang membuat Tunas Collection hingga bertahan sampai saat ini, hingga masih diminati oleh banyak pelanggan. Yang terakhir adalah untuk kas perawatan barang, karena barang kan tiap waktu pasti harus diservis, bahkan harus diganti dengan yang baru seperti itu. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembuatan kaos di Tunas Collection. Yang pertama adalah pemilihan bahan. Pemilihan bahan ini sesuai pesanan, mau cotton atau mau PE dan sebagainya. Yang kedua adalah pembuatan pola di atas kain. Ini sesuai ukuran dari pesanan pelanggan juga. Yang ketiga adalah pemotongan, tentunya pemotongan pola yang sudah digambar. Terus yang keempat, melakukan penyablonan. Nah, kenapa dilakukan penyablonan sebelum dijahit, sebelum disatukan, sebelum menjadi kaos? Itu untuk mempermudah, karena kalau misalkan masih dalam bentuk kain kan masih datar, jadi masih gampang untuk dilakukan penyablonan. Nah, setelah sablon ini kering, yang kelima adalah melakukan pengobrasan yang di pinggir-pinggir itu diobras. Nah, setelah itu baru disatukan menjadi kaos seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's on 40 in my right car. Bitches change, they act like I ain't all this. Get it money, nigga, that my main focus.